kita lebih memilih menderita dalam diam daripada berkata, kata Ronaldinho. Itu dia angkernya Ibrahimovic. Jadi sama kayak Michael Owen di Liverpool pindah ke Madrid, Liverpool juara. Oke, lanjut Bung Indra. Oke, Pemain siapa kasih, nih Bung Indra? Bung Ilman. Paling saya menyambung tadi dari Bung Ajis nih, Ronaldinho nih. Ini salah satu pemain beken. Karena saya kan pecinta sepak bola Indah nih. Kita kembali ke zaman-zaman tahun 90. Siapa? Tahun 90. Klasik number 10. Wow. Salah satunya Ronaldinho. Ronaldinho itu dengan gaya mainnya, menyerangnya. Jadi ketika bola di kakinya, mungkin pendukung Barcelona itu udah langsung berdiri. Udah tahu aja mau peluang nih. Udah mau peluang nih kalau dari 2 meter dari... Selalu tersenyum. Selalu tersenyum, terus umpannya adalah no look passing, Bang. Tuh, no look passing tuh. Nanti tuh, bolanya kemana, bolanya kemana. Cuman ya prime-nya sih sebentar Ronaldinho ini. Karena mungkin udah dapat semua prestasinya dari Piala Dunia, Copa America. Komplit lah. Udah komplit ya, ketika tahun 2006 mungkin ya nggak ada lagi yang mau dikejar. Ininya Lo pernah di penjara kan kemarin 5 bulan ya. penjara. Karena apa? Karena Paspor ya? Paspor palsu. Paspor palsu. Gara-gara kakaknya itu. Ya, Roberto da Assis. Ronaldinho, Smalling assassin. Smalling, tapi kan skillnya gitu. Sebenarnya bukannya itu ya, back Roma ya, Smalling. Smiling, smiling. Beda ya? Bukan Smalling. Smelling General. Oke, lanjut lagi Bung Ilman. Mungkin yang dulu tahun 90 saya suka sama Roberto Baggio. Oh, Sebagai Juventini mungkin Bung Ilman Tahu. tahu Ronaldo. kuncir kuda. Kuncir kuda. Tapi mungkin Roberto Baggio itu sama seperti Zlatan Ibrahimovic, Bung Alfi. Pindah-pindah klub, semua klub kayaknya udah dijalani di Cuman ketika Liga di dari. Juve awal-awal dia tuh tidak disukai. Karena dia masih hatinya tuh masih di Fiorentina. Oh, iya. Ketika awal-awal pindah ke Juve. Betul tidak? Tahun berapa? 91 ya? 91 ketika Iya. dia memecahkan rekor transfer Transfer. tahun segitu Bung Ajis. Nah, ketika masuk tahun 94 dengan Italia dia mengantar sampai ke Final. Mulai atraksinya itu permainannya adalah ketika per 8 final 16 besar melawan Nigeria. Nigeria ya. Ketika Italia sudah tertinggal 1-0, menit terakhir beliau menyamakan kedudukan dan di perpanjangan waktu beliau memastikan dengan 2 golnya. Di 8 besar kemudian lanjut melawan Spanyol juga. Spanyol ya. 1 gol, Pak. 1 gol. 1 gol keren tuh golnya lawan Spanyol. Kemudian di semifinal melawan Bulgaria. Tahu Bulgaria di mana tuh? Bung Gol nggak tahu Bulgaria mana. Bukan di Tiga Raksa, bukan di Kecamatan Gropet. Bulgaria. Itu ada Risto Stoichkov. Bulgaria itu golden generation juga Bung Ilman di situ. Risto Stoichkov. Ada si botak tuh namanya. Kalau dari Bujinov kan? Nggak Oh, nggak ada ya? Ristolenko sekarang mungkin Krasimir Balakov. Krasimir Balakov tengahnya elegannya, nomor 10-nya juga. Ada yang botak tuh Petrov. Petrov. Saya taunya Bujinov tuh karena dulu pernah main di Juve. Bujinov ya. Vladimir Bojinov ya. Juventus ini. Terakhir Berbatov yang ada. Berbato. Pokoknya ada off-nya, bukan Rinov apa siapa lagi Nov. Berbatok. Di semifinal mereka menang juga 2-0. Kemudian masuk final. Nah, di final mungkin anti klimaks ya, Bung Ajis. Ketika melawan Brazil dengan sepak bola pragmatisnya berubah dari biasanya mereka main Joko Cantik. Bonito, main bola cantik. 94 agak berbeda mainnya. 94 agak berbeda karena mereka tidak mempunyai gelandang serang yang kelas dunia. Adanya gelandang bertahan, gelandang bertahannya Dunga dan Marcio Santos. Marcio Santos ya. Marcio Santos. Depannya Romario Bebeto. Jadi hanya pragmatis, dapat bola, alirkan segera ke depan, cari peluang, gol. Tidak ada lagi gocek-gocekan kayak Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo, di 5 ya. Tapi mereka bisa sampai ke final. Di final adu penalti. Anti klimaks. Roberto Baggio mungkin ya lagi tegang, bukan tegang itu Bung Jani. Tegang penentuan. Sutet dong. Tegangan tinggi.
Bukan. Ini tegang apa? Pressure-nya tinggi. Ini sekali 4 tahun. Nervous dia. Lambung. Home run begitu. Akhirnya piala bintang keempat pindah ke Brazil. Itu perebutan bintang 4, Bung. Iya. Pengiriman Bung Aziz perebutan bintang 4. Italia juga udah 3 kali dari tahun 34, 38, 82 dengan Polo Rossi. 82 Polo Rossi. Kemudian 94 mereka final. Nah, Roberto Baggio lanjut lagi di 98, tapi mereka kalah dengan Prancis. Itu zamannya apa idolanya Zidane. Tapi mereka kalah di penalti, Bung Alvin. Iya, betul. Ya, Kemudian Roberto Baggio pensiun dari timnas karena sudah ada Alessandro Del Piero, Francesco Totti. Datang lagi Golden Generation-nya. Golden Generation itu nanti akan jadi juara di 2006. Mungkin 2006 nonton Bang Dede, Bang Jani. Ya, lawan Prancis. Zidane nanduk. Ya, sundulan itu. Nando. Zidane ke Materazzi. Nah, Bikin patungnya itu ya? Iya. gara-gara dihina ibu katanya, ya kan? Ibunya dihina. Tapi kita nggak tahu apa gimana di lapangan, mungkin lagi Gosipnya pressure gitu, gosip dunia gitu. Kita telepon aja Zidane. Assalamualaikum Dan. Lagi ngopi sama Beckham. Tapi memang Italia pada 90-an itu terkenal, Bung Indra, Bung Alpi. Ya, The Magnificent Seven, yaitu Juve, Inter, Milan, Lazio, Parma, Roma, satu lagi Fiorentina. Itu dulu semua merata punya jagoan, punya bintang. Kalau sekarang kan nggak semua punya bintang. Punya bintang. Fiorentina punya Rui Costa, Batigo. Sampdoria punya Vialli. Pak ya. Ini pelatih Italia Roberto Mancini, Mancini, ya kan? Roma punya Montella, Totti, ya kan? Fiorentina tadi, Parma ada Hernan Crespo, Pak ya. Juan Veron, Chiesa. ya, Inter banyak. Chiesa ya. Inter AC Milan sama. Inter sampai dengan dari Ronaldo sampai dengan Vieri. Lazio juga Vieri juga ada. Ya, itu komplit dulu. Enak nontonnya, enak, saya bilang tadi surga tuh. Dulu kiblatnya Liga Italia Pak ya. Buatnya Liga Italia karena cuman itu yang disiarin di ini ya, apa namanya? RCTI. Dulu gratis, Bu. Sekarang udah bayar. Jadi nontonnya itu sampai hafal itu Liga Italia. Surga dunia ini. Tahun 90-an sampai 2000 awal. Alhamdulillah kita ngalamin ya. Ngalamin. Alhamdulillah nih. Nah, makanya kita share nih di kopi ini kan harus ada inspirasi nih. Kita cerita-cerita ke generasi yang sekarang nih. Terus tadi juga Ronaldinho, Ibrahimovic, sosok-sosok inspirasi. Dia nggak hanya memikirkan dirinya sendiri, inspirasinya nih, dia memikirkan timnya, dia cari metode untuk menyemangati, dan metodenya itu out the box. Betul. Nggak hanya, ayo semangat gitu. Dia tadi merangsang jam 3 pagi di telepon dan sebagainya. Nah, itu inspirasi yang bisa kita ambil nih dari kepemimpinan pemain-pemain bintang nih. Jadi memang star itu penting, bintang itu penting. Saya diri tim juga. Gitu. Itu Bung Ilman. Karena permainan tim mungkin tidak ada yang menonjol, ya saya suka aja sama Liverpool nih, Bung. Liverpool dengan gegenpressing. Kalian sepak bola sekarang kan sama 5 tahun lalu kan beda ya? Beda kayak. Dia kan cerita Roberto Baggio, dia kan posisinya fantasista ya? Fantasista ya. 3/4 rekor. Perannya dia playmaker. Kenapa bisa punah tuh Bung Indra? Fantasista itu Iya kenapa? kan Brazil, Kebutuhan dia zaman. terkenalnya kan jago bonito. Belanda, total football. Itali, Catenaccio. Sekarang kan Inggris kan apa? terkenalnya teamwork ya. Teamwork, taktiknya. semua harus bisa. Kenapa tuh ditinggalkan tuh? Jago bonito. Jago bonito masih dipakai apa enggak tuh? Masih. Jadi sekarang sepertinya di mix, Bung Ilman. Di mix Catenaccio, di mix dengan Jogo Bonito, di mix dengan King Ras, jadinya gegenpressing. Nah, kemudian ada total football, di mix lagi dengan pertahanan Catenaccio, jadinya tiki taka. Jadi tidak membutuhkan lagi seorang namanya playmaker. Dulu kan ada Catenaccio sama total football digabungin jadinya Jonamista. Itu ada dia bertahan kayak Catenaccio, serang total football. Itu ada Jonamista. Tapi kalau Counter attack gitu sih. Iya, counter attack gitu ya. Tapi kalau legenda bertahan itu tempatnya Bung Alvin di Milan. Pada tahun 94 dipegang Capello. Ingat nggak? Jadi dia pernah juara Liga, cuma nyetak 36 gol satu musim. Iya, ingat. Jadi juara Liga cuma 36 gol. Menangnya 1-0. Ini 1-0. Backnya, tapi backnya siapa? Backnya Franco Baresi. Paolo Maldini, Franco Baresi, depannya Marcel Desailly. Iya. Wah, itu kuatnya kayak apa? Bertahannya gitu. Dan sampai juara Champion. champion. Dan juara champion cuma 2 kali kebobolan kalau nggak salah. Nanti
kita lihat lagi statistik. 2 kali kebobolan. Di final ngalahin Barcelona 4-0. Iya, Barcelona dengan Barcelona. The Dream Team. Dream Team dihajar 4-0. Itu bertahan. Tapi ya harus ada Maldini sama Baresi. Kalau sekarang nggak bisa. Kalau sekarang lebih ke permainan tim. Iya. Kiper harus bisa build up. Back harus bisa build up. Iya. Pertahanan pertama adalah dari striker, dia harus mulai pressing. Jadi bukan kayak dulu, mungkin Dulu kan kayak Roberto Baggio malas-malasan. Rekoris kan dia nggak mau ini ya, nggak Nggak mau bantu bertahan ya. Iya. Kalau sekarang kan kiper ya kiper juga bantu nyerang, striker dia bantu bertahan. Untuk bertahan, pressing di depan. Kalau sekarang yang mungkin mendekati klasik number 10 itu mungkin hanya Lionel Messi. Tapi ya. Lionel Messi itu kan udah berevolusi juga, dulunya kan dari sayap kanan ya waktu zaman Ronaldinho. Sayap kanan terus sampai di Barcelona, sekarang di Argentina dimaksimalin jadi batasi dekat. Makanya Messi itu mainnya diam-diam mulu, kalau bertahan dia kayak Tapi dia lagi scanning tuh, Ya, scanning dulu ya. Itu kecerdasan dia itu. Kecerdasan. Tapi taktik-taktik yang era sepak bola sebelumnya itu dia masih dipakai nggak sama pelatih-pelatih senior kayak Ancelotti gitu atau siapa? Masih dipakai. Mungkin Bung Baji sebenarnya Bung Real Madrid. Karena saya dengar Madrid katanya nggak pakai taktik. Kalau Coach Justin bilangnya begitu, semua Ancelotti yang penting dia bisa nyatukan pemain bintang. Mainnya terserah aja, ya kan, gitu kan. Gitu. Tapi kita nggak tahu. Kalau telepon dulu ya Bung Jani itu Ancelotti. Makanya kalau kayak Real Madrid gitu Los Galacticos pelatihnya nggak perlu yang hebat-hebat. Bung Jani juga bisa jadi pelatih. Orang mereka pemain udah hebat-hebat semua. Yang penting bisa nyatuin, ngopi. Oke, ngopi dulu. Boleh. Ngopi dulu. Ketika orang perlu inspirasi. Suka ngopai. Ini yang seduh siapa tadi? Bung Jani. Ini penonton pada nggak ngerti nggak nih sobat ngopai nih? Kayaknya ngantuk. Tapi ada yang belum kita bahas, Bung Ilman, Bung Indra, Bung Alpi, yaitu kita dari tadi bahas bola, tapi nggak pernah bahas free kick. Free kick itu kan ada seninya. Iya. Kan? Itu ada masternya, namanya Juninho Pernambucano. Asik. Ya, namanya itu junior. Disebut Juninho karena junior kecil, jadi Juninho. Kayak Ronaldinho tadi. Ya, Pernambucano, dia dulu mainnya di Sport Recife di Brazil tahun 94. Dia dapat trofi pertama namanya trofi Pernambucano. Jadi namanya dia Juninho Pernambucano. Nama trofinya dia itu. Nah, apa istimewanya? Dia nyetak 77 gol dari free kick, terbanyak sepanjang masa. Yang deketin dia Pele 70 gol. Pele yang legenda hidup aja cuma 70. Nah, Ronaldinho 66 gol. Messi, Beckham, Maradona masih 60-an. Jadi belum ada yang bisa ngejar si Juninho. Bahkan dia lama di Vasco da Gama setelah dari Recife. Terus, nah ini istimewanya nih. Anak sekarang kan taunya PSG itu. PSG. Dulu Olympique Lyon, klub yang dibela Karim Benzema. Juninho ya. Jadi Juninho itu masuk ke Lyon bebas transfer. Nah, jadi Vasco da Gama kontraknya habis, dia pindah bebas transfer. Itu dia 7 musim juara liga berturut-turut. 7 musim. Dari tahun 2000 ya, 2008. Dalamnya siapa? Ada Mauluda, ingat ya, Michael Essien, kipernya Kopet, Gregory Kopet, terus ada Benzema. Gitu ya. Nah, itu dia masternya knuckle free kick. Jadi Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo itu belajar sama dia. Terinspirasi. Andrea Pirlo dalam biografinya cerita, pada saat Piala Dunia 2014 di Brazil, campnya Italia itu di Mangaratiba. Mangaratiba itu nama kota Pak Jani. Ya, Di nama Brazil, kota di Bung Jani, ya, Brazil. Ya. Bukan di. Nah itu Andrea Pirlo ngontak Juninho. Ho, mari ho. Ngopai. Lupa. Jadi dia minta belajar. Nah Juninho pada saat itu statusnya udah pensiun. Bung Ilman udah pensiun, dia datang 2 jam belajar. Jadi seorang, nah ini inspirasi lagi. Jadi orang nggak boleh ngerasa hebat. Ya kan? Seorang Andrea Pirlo, masternya Master free kick. free kick, dia belajar. Ada dipelajari, ternyata Juninho, Bung Alvin kan pemain bola namanya. Itu dia cuma pakai 3 jari doang. Cungkil ya. Nakal 3 jari. Gitu. Nah, akhirnya dia belajar. Italia ketemu Inggris. Penyisian, Bung ya. Ya, di Brazil, Piala Dunia Brazil 2014. Dipakai sama Pirlo ilmunya. Kipernya Johar. Udah ketipu Johar. Ini Bung Diki terus. Nih dia ketipu.
Tapi kena mistar tuh. Kena mistar. Udah bener teorinya. Kena mistar. Cuman nggak sempurna Akurasinya, ya. akurasinya libur lagi. Nah, Juninho ditanya sama media gitu ya. Favoritmu apa golmu? Kamu 77 gol. Free kick ya? Free kick semua. Free kick. Ya, yang pertama dia dia punya dua. Yaitu yang pertama di Piala Champion melawan Bayern Munchen. Ya. 5 November 2003. Ya, jadi free kick dari jauh. Mau di setel boleh nih. Setel. Kipernya siapa nih? Oliver Kahn. Oliver Kahn, legendaris. Jerman. Yang paling pertama apa? Ke gawang Barcelona Februari 2009. Kipernya siapa? Victor Valdes. Dari pinggir nih, ini lapangan nih, dari pinggir sini nih. Nah, ini. Belum. Itulah Juninho, legenda free kick sampai sekarang. Ya, ini sekalian buat anak-anak milenial sekarang udah tahu. Jadi gurunya Ronaldo, gurunya Andrea Pirlo gitu ya. Tuh, gitu Bung Ilman. Ronaldo itu berapa tuh Pak? Dari 77 ke free kick. Dia 121. Jadi 77 dari free kick, hampir 60%. Golnya dari free kick. Jadi kena ball tuh yang itu ya, yang arahnya bisa belok gitu ya. Belok. Nggak ketebak. Iya, nggak tebak dia. Jadi kalau Andrea Pirlo, Beckham itu indah. Iya. Andrea Pirlo elegan. Roberto Carlos keras. Juninho terkenal akurat dia. Mungkin sekarang yang mendekati Cristiano Ronaldo. Caranya Cuman yang bisa nyusul cuma Messi kan. yang bisa nyusul Messi Itu udah Messi kayak yang masih Beckham. aktif sekarang Masih bisa aktif nyusul Messi. Messi 60 gol, tapi masih jauh. Pele aja 70, ya kan? cuma ada yang nggak terkenal tuh yang jago free kick itu. Legrotagli. Legrotagli. Victor Itu pemain mana Legrotagli. itu? Victor Legrotagli. Nggak terkenal ya? Victor Legrotagli. Itu pemain mana Pak? Italia atau apa tuh? Pemain mana itu? Victor Legrotagli, benar itu. Oh dulu kan ada pemain Juventus, back tuh Nicola Legrotagli di Iya, Itali. Itali. Itu masih ada hubungan tuh saya nggak tahu itu. Iya ya, jangan bapaknya lagi. Kayaknya bapaknya tuh dia Legrotagli. Berarti dia di bawahnya Ronaldinho itu. Kalau nggak salah 65 gol ya. Iya. Ronaldinho kan 66 gol. Ini sekarang ke Bung Api nih. Jadi tadi kan Bung Api jago apa bisa main sepak bola? Mampu Sepak dah. bola jago. Berarti PTSP Jakbar kan golin. Badminton jago. PS Tenis jago. meja denger sepak takraw juga ya Mas Nasri ya. Nggak kuat ininya. Takut. Pernah ikut itu nggak SSB atau turnamen tuh dulu? Pernah. Pernah. Saya pernah. Saya bermain bola itu sejak SD. Ya, sejak SD itu sudah bermain bola. Kemudian SSB juga dulu di komplek rumah ya. Di rumah itu ada SSB. Kemudian sempat ikut tes Persita Junior. Persita. Persita Junior, Bung. Bukan Persikota. Bukan. Apa Persita. Dewa United? Enggak. Belum ada ya? Belum ada. Persita Junior Rans. itu Channel Arif ya. ya zaman itu saya ngeliat ya ini Itu kita punya buka air. Prilly bukan tuh? Hah? Yang punya Prilly. Ya Sekarang. Oh, sekarang. Cuman nggak ngaruh ya. Dulu punya Pemkot dulu. Ya itulah memang dulu kan kalau dulu kan saya sekolah sekarang di Tangsel ya. Dulu kan masih Kabupaten Tangerang, makanya ininya ke Persita. La Viola. Ya. Ungu. Stadionnya Benteng ya. Benteng Tangerang. Itu sebenarnya memang punya kabupaten. Iya. Punya kabupaten Pak. Pemkap ya berarti ya. Salah. Itu pernah Pak, kita pernah. Kalau Bung Indra Saya pernah ikut SSB? saya tidak pernah ikut SSB, Bung. Saya cuma pemain tarkam. Main tarkam. Aku pernah main tarkam. Main tarkam, Bung. Siantar dulu ya. Saya dari Santer ini. Rap-rap mainnya, rap-rap. PSMS Medan, rap-rap. Darutung. Ada klub tarkam yang Persetan namanya. Persatuan Sepak Bola Tanah Abang. Persisten. Ada itu. Ini nggak terasa nih udah 50 menit nih. Wow. Ini kita mau ngobrol lagi atau gimana ini? Kan sampai besok maghrib. Oh, besok maghrib ya? Aduh, seru Coba banget disut dulu ngobrolannya. Bung Diki, penontonnya kayaknya udah lemes nih sebenarnya. Disut dulu. Ya. Udah kusut ya. Wih. Masih semangat nih. Ya 2 jam lagi ya. Nih mungkin ini terakhir nih. Ini kan Milanisti, Liverpool dia, nama Madi Sam. Kira-kira ini bisa juara nggak nih klub masing-masing nih? Milan menang Serie A atau Bisa banget. Champion? Apalagi kan kemarin habis menang. Ya Lawan kalau siapa tuh kemarin tuh? Cagliari ya. Iya, yang menang 2-0 kalau nggak salah. Cagliari Saya lupa ya. itu saya nggak nonton.
Pemainnya Juve soalnya. Penting. Sekarang kalau nggak salah di di klasemen tuh kedua klasemen dengan 7 pertandingan di bawah Inter Milan. Poinnya 8 kalau nggak salah. Bisa dong, bisa. Kayaknya memang ya itu dia, Milan punya sejarah pemain-pemain legendaris yang cukup banyak. Nah itu mungkin bisa menjadi motivasi ya buat pemain-pemain muda Milan sekarang lah ya. Gitu. Saya yakin bisa lah Milan. Tapi kemarin lebih dibantai itu ya sama Inter ya. Ayo dong. Banyak lah. Nggak usah dibahas Jangan ya. dibahas. Aib. Ini kalau Liverpool gimana nih? Liverpool targetnya sih Kemarin tuh masa dicurangi katanya kemarin. ya namanya sepak bola mungkin ada yang menang, ada yang kalah, ada kontroversi seperti dulu. Mungkin pernah ingat 3 poin Inzaghi, Bung? Iya. Offside, garis offside. Nah, 50-50 semua. Mungkin. Cuman karena sekarang sudah ada Tapi kan ada VAR. harusnya sih udah bisa diminimalisir ya. Inzaghi pernah golin gawang Liverpool kan? Di final. Pernah, Bung, di Milan ya. Nah, itu juga Alumni tipis. Milan. tipis banget. Kalau ada VAR mungkin nggak. Tapi ya itulah indahnya sepak bola, Bung ya. Ada Seninya. kontroversinya, seninya. Betul. Kalau tidak ada itu ya datar-datar doang, nggak Kalau seru. bola ya, bundar. Nanti targetnya jual ini karena skornya sering 3-1 dapat 3 gelar. Dapat 3 gelar. Treble. Dari Premier, Piala Malam Jumat, Yo, berapa Jumat apa tuh? Apa itu? UEFA. Apa conference league? Bukan konferensi di atas, satu level lagi. Oh, satu level di atas ya. Liga Malam. Iya, karena stylenya malam Jumat ya. Biar pernah tahu nih. Biar pernah tahu. Sobat ngapain nih? Iya, jadi piala malam Jumat ya. Piala Malam Jumat. Sama biar mungkin nanti Piala FA lah. Biar si Manchester City nggak jadi bikin liga petani nih, liga Inggris yang bisa nyanyi kan cuma Liverpool. Real Madrid gimana? Ya, jadi kemarin itu ada fenomena Girona ada di atas. Iya, Girona-nya. Girona itu pemiliknya sama kayak City itu. Oh, Oh, nggak salah. Dia Sultan Arab satu ya? grup itu ini ya. Dia kan Manchester City itu punya Konsorsium. konsorsium Iya, kan konsorsium. ada Manchester City, Girona. Kalau di Italia itu dia punya Palermo. Palermo. Kalau di Amerika tuh apa dia? Piala Galaxy bukan ya? Bukan. Ada yang logonya mirip Manchester City nggak salah. Dia logonya mirip. Saya lupa itu. Punya itu deh. Di Amerika ya. California. Itu banyak itu klubnya itu. Nah, Yang kemarin ngatur itu. Girona diberi pelajaran oleh Real Madrid. Kemarin dihajar oleh Bellingham ya. Satu lagi oleh strikernya Madrid yang baru. Apa? Joselu. Joselu. 3-0 3-0 ya. 3-0 menang Madrid. Sekarang di posisi kedua. Jadi ya optimis lah. Ini Madrid sekarang kuat, ada Camavinga, ya era-era baru lah. Nah, Modric Banyak pemain muda. Kroos mundur jadi mentor sekarang. Mentor, dia. Tuh. Biarpun kehilangan pemain bintangnya kayak Benzema. Sekarang ini nungguin Mbappe nih kayaknya. Nungguin Mbappe masuk. Makanya nggak kasih striker hebat dulu di depan ya kan, ngosongin gitu kan. Ngopi. Kayaknya cukup nih. Ada banyak informasi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi Sobat Mopai. Ya. Oke, sebelum saya akhiri mungkin ada kuis ya kalau nggak salah ya. Oh. Kuis. Ada kuis buat para penonton yang ada di sini. Tumbler ya, tumbler. Hadiahnya Tumbler. tumbler. Woi. Tumblernya mana ya? Kayak aja nih. Tumbler. Nah, ini tumbler nih. Nih kuis ini Hanya ada satu di dunia. hanya ada satu di dunia, betul sekali. Coba cetaknya satu. Oke. Ini siapa nih bisa jawab nih? Berapa gol yang dicetak Juninho free kick? 3-0. 77. Iya. Jadi 3 gol gitu. Kenapa 3-0? Jumlah 3-0 Ronaldinho. Jumlah gol bukan. Oke, hadiahnya nanti ya kita kasih ya. Sekarang. Ayo, Bung Jani. Banyak ini. Sini. Lewat mana nih? Lewat mana nih? Sini Bung Jani. Bung Jani. Ya, selamat. Oh. Dadah. Oh, sini. Tuh, Bung Jani
menang kuis. Ngapain? Ada iklan. Dan baju. Aduh, Bujani nih. Jani Kok Tumbler. Juninho mencetak 3-0. 3-0 nih Bung Dede ini. 3-0 Ronaldinho. Iya. Di El Clasico. Coba dong pikiran ada di sini. dong. Dia mau lucu doang, mau lucu. Selamat Bung Jani. Hanya ada di dunia satu. Oke, terima kasih untuk Bung Ajis, Bung Indra, Bung Alfi atas kesempatannya untuk hadir di podcast Kopi Ya, ini. siap. Mantap. Semoga sukses, Mantap. tetap semangat, jangan lupa bahagia, jangan lupa untuk tetap berolahraga. Siap. Siap. Dan untuk Sobat Ngopai, tetap terus saksikan podcast Kopi ini. Saksikan episode selanjutnya dengan tema yang menarik lainnya. Tema berikutnya adalah tentang sang penyair. Mantap. Oke, terima kasih. Saya Irman, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puisi Jenazah Ayah yang mungkin itu lebih bertema kesedihan. Ia juga punya kepekaan dalam mengelola diksi, metafor, menciptakan ironi dan juxtaposisi dalam karya-karyanya. Misalnya harus begini, harus begitu. Ya, Ada nggak Bang Alex? ya sebenarnya saya juga berangkat secara otodidak kan. Dua Pekan Kesunyian, karya Robert Alexander Nainggolan. Buat Alex, terus berkarya ya dan hadirkan puisi-puisi yang lebih keren lagi. Semangat, ditunggu karyanya selalu. Saya suka puisi-puisi Arthur Rimbaud, terus Sylvia Plath, sama kalau yang dari Jepang mungkin terpesona pada sajak-sajak pendek haiku dari Matsuo Batu. Beliau adalah seorang ASN, seorang pegawai negeri yang tentu saja mempunyai disiplin kedinasan, tapi di lain sisi beliau juga adalah seorang penyair, seorang seniman yang tentu saja mempunyai kegelisahan kreatif tersendiri.